Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanto Nugraha. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju. Untuk kali ini saya akan membahas tentang psikologi kesehatan emosi manusia. Topik pembahasan emosi manusia: 1. Definisi emosi. 2. Fungsi emosi. 3. Teori-teori tentang emosi. 4. Perkembangan emosi. 5. Gangguan emosional. Yang 6. Macam-macam emosi. Oke, pembahasan yang pertama tentang emosi manusia. Definisi emosi menurut William James tahun 1995 yaitu kecenderungan untuk memiliki perasaan yang khas bila berhadapan dengan objek tertentu dalam lingkungannya. Menurut Crow and Crow juga tahun 1962 yaitu suatu keadaan yang bergejolak pada diri individu yang berfungsi sebagai inner adjustment atau penyesuaian diri di dalam terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dan keselamatan individu. Yang ketiga itu menurut Jalaluddin Rahmat di tahun 1994, memberikan bumbu bagi kehidupan. Tanpa emosi, hidup ini kering dan gersang. Itu menurut Jalaluddin Rahmat bisa membuat frustasi, juga bisa menjadi modal untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan hidup, tergantung emosi mana yang kita pilih dalam reaksi kita terhadap orang lain, kejadian atau situasi sekitar kita. Oke. Pembahasan yang kedua yaitu tentang fungsi emosi. Fungsi emosi terbagi menjadi 4. 1. Pembangkit energi. 2. Membawa informasi. 3. Membawa pesan. Dan 4. Sumber informasi. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang teori-teori emosi. Salah satunya adalah teori emosi 2 faktor menurut Schaefer Singer, yaitu bila rangsangannya menyenangkan maka emosi yang timbul akan menyenangkan, tapi bila rangsangannya membahayakan maka emosi yang akan timbul adalah rasa takut. Yang kedua itu menurut James Lange. Menurut James Lange ini, emosi adalah hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai reaksi terhadap rangsangan dari luar. Yang selanjutnya itu teori emergensi atau Cannon, adalah reaksi yang diberikan oleh organisme dalam suatu darurat. Pembahasan yang keempat yaitu tentang perkembangan emosi. Reaksi emosi sangat ditentukan oleh pertama lingkungan, pengalaman, budaya, dan individu itu sendiri. Respon emosional anak kecil lebih sederhana dibanding dengan orang dewasa. Perkembangan ke tingkat yang paling rumit, contoh anak kecil marah berbeda dengan orang dewasa. Respon emosional melalui 4 jalur: stimulus, perasaan, respon-respon internal, pola tingkah laku. Perkembangan emosi ditentukan oleh proses pematangan dan proses belajar. Seorang bayi untuk bisa ketawa memerlukan tingkat kematangan tertentu. Setelah besar digunakan untuk mengekspresikan perasaan tertentu. Yang kelima, gangguan emosional. Menurut teori lingkungan atau Russell tahun 1993 itu penyakit mental disebabkan oleh berbagai kejadian yang timbul terjadinya stres. Contohnya anak menangis karena diolok-olok. Di lingkungannya dapat berupa lingkungan fisik dan juga psikologis. Tekanan emosional dapat
dihilangkan jika penyebab ditiadakannya terlebih dahulu. Tetap teori ini mengabaikan aspek dari individunya, reaksi emosional yang kuat yang memiliki perbedaan dengan individu lain. Yang kedua itu teori efektif, perasaan bawah sadar seorang menentukan emosinya, perasaan takut, benci, senang yang terus ditekan ke dalam alam bawah sadar saat waktu tertentu akan dibangkitkan ke alam sadar. Masalah emosional akan hilang apabila emosi diungkapkan ke dalam kesadaran dan individu menyadari bahwa bagaimana ia telah menciptakan masalah-masalahnya sendiri tanpa mengetahuinya, tanpa disadari. Menurut Albert Ellis di tahun 1962, masalah timbul bukan karena penyebab langsung oleh masalah kita atau perasaan bawah sadarnya kita, tapi melainkan oleh karena pendapat yang salah dan irasional. Irasional itu disadari atau tidak disadari. Untuk mengatasi keseimbangan emosi dan cara mengidentifikasi ide-ide pada si anak, pengguna logika yang kuat kemudian diperlihatkan dan diyakinkan betapa tidak rasionalnya ide-ide tersebut. Kemudian si anak didorong untuk berperilaku berlainan menurut sudut pandang yang baru tersebut. Yang bikin tegang bermasalah ini adalah berpikir kita sendiri perbaikan emosi melalui 3 langkah. Memperlihatkan kepada si anak anggapan-anggapan yang salah, menunjukkan lewat nalar, dinasehati dengan sikap yang bekerja sama. Yang keenam yaitu tentang macam-macam emosi, antara lain 1. Takut. Takut itu mempunyai nilai positif dan negatif, terbentuk dari sejak kecil. Bahkan orang dewasa pun mempunyai masalah karena berakal dari ketakutan yang mereka alami sejak kecil. Cara mengatasi rasa takut itu yang pertama, menciptakan suasana keluarga, berilah penghargaan, tanamkan ada kewajiban sosial yang perlu ditaati, tumbuhkan kepercayaan dan keberanian. Yang kedua yaitu marah. Contohnya pada anak kecil, menjatuhkan diri di lantai, menendang, menangis, teriak, dan lain-lain. Ini dipengaruhi oleh faktor kematangan dan belajar diarahkan ke dalam diri dan ke dalam diri atau keluar dirinya. Yang ketiga itu adalah cinta. Apa itu cinta? Menurut buku The Art of the Loving atau Erich Fromm di tahun 1983 itu, cinta itu sebagai alat untuk mengatasi keterpisahan manusia atau sebagai pemenuhan kerinduan dan kesatuan. Akan tetapi diatasi itu semua ada kebutuhan biologis. Dari teori cinta itu ada 3 komponen. Pertama itu intimasi atau elemen emosi. Elemen emosi itu saling terbuka, hubungan yang hangat, kepercayaan. Terus yang untuk yang kedua itu position atau elemen motivasi. Apa itu elemen motivasi? Itu didasari dorongan dari dalam, mengubah rangsangan psikologis, keinginan seksual. Yang ketiga itu komitmen. Komitmen itu elemen kognitif. Kognitif itu apa? Keputusan untuk mencintai dan tetap bersama dengan orang yang dicintai. Orang cenderung untuk milih partner yang seperti diri mereka. Oke, itu pembahasan dari saya tentang emosi manusia. Terima kasih.